Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan buku Suino part ke-7 dengan suatu gambaran dari Genesis atau kejadian, yaitu demikian: kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kuasaannya itu dari paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, paus mempunyai kuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Bagaimanakah kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas, teori dari dua pedang dan teori dari bulan dan matahari? Kiranya orang dapat juga berpikir secara lain, sehingga mendapatkan kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut, orang telah dipengaruhi bahkan ditentukan oleh khayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum Legis untuk menolak ajaran kaum Kanonici itu seluruhnya. Kecuali itu dibuktikan pula oleh kaum Legis dengan berpegangan kitab suci bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah tergantung daripada kuasaan paus. Itu ditunjukkanlah oleh kaum Legis bahwa ayat dalam kitab suci, yaitu Romain 13 surat 1, mengatakan bahwa tidak ada kuasaan selain daripada kuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan yang ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis, tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi perubahan cara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikian lahirlah filsafat dari zaman abad pertengahan. Di samping ilmu ketuhanan, teologi yang telah ada, dari perbandingan antara kebenaran-kebenaran teologis dan kebenaran-kebenaran filosofis, menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan-perubahan dalam alam pikiran orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury, yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasanya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti, tetapi ini kemudian diubah oleh Abelard, yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan-pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu, kita menjumpai seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Agustinus. Orang tadi adalah John Salisbury. Ia hidup pada pertengahan abad ke-12, kurang lebih 1150. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, seperti yang diajarkan oleh Agustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan ketiadapan yang menyebabkan dia menolak negara duniawi yang mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Maka mulai saat itu, yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah kelenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan, yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja. Karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis, kesatuan itu terjadi oleh karena gereja dianggap sebagai bagian dari organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya. Hal mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara. Tetapi demi martabatnya, gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian. Oleh karena itu, urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapatnya John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapatnya Epicur
Rus, saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epicurus dengan ajarannya yang bersifat individualistis itu dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu itu terjamin, demikian juga keadaan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, orang dapat mencapai tujuannya yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksud bukanlah kebahagiaan material, melainkan adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik, itu dikiranya yang dimaksud. Tidaklah ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epicurus, melainkan untuk menjaga jangan sampai seorang itu mencampuri urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya negara dan gereja itu jangan sampai berebutan kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengadakan ikatan kerjasama yang erat, sebab keduanya merupakan bagian daripada suatu organisme. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lalim yang berhak membunuhnya karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah berbudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang menang menentukan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pertanyaan yang tak terjawab. Baru nanti pada abad ke-16 pertanyaan itu memperoleh pengertian yang besar karena orang mulai mencari jawabannya. Selain bukunya yang diberi nama Polycraticus, John Salisbury juga menulis buku yang dinamakan Metalogicus. Buku yang pertama sebagian besar mengenai pembicaraan tentang negara dan hukum, sedangkan bukunya yang disebut belakangan itu berisikan tentang filsafat umum. Jadi bukan mengenai negara dan hukum atau filsafat umum. Pokok pembicaraan adalah mengenai ajaran-ajaran universalis, ialah mengenai suatu persoalan yang sangat menarik orang pada zaman abad pertengahan bagian yang kedua. Orang berpikir sedemikian rupa sehingga menimbulkan dua aliran. Kedua aliran itu ialah realisme dan nominalisme. Yang terakhir ini adalah area yang bersifat modern. Realisme penganutnya disebut kaum realis dan perlu diperhatikan bahwa pengertian daripada istilah ini lain sama sekali dengan pengertian diberikan oleh orang pada masa sekarang. Berpikir secara neoplatonis artinya mereka itu berpendapat bahwa semakin umum sifat daripada sesuatu, maka semakin dekatlah hal yang sesuatu itu pada ketuhanan dan makin nyata serta hal itu sungguh-sungguh terjadi. Sebab Tuhan adalah sesuatu yang paling umum yang dapat dipikirkan dan karena itu kebenaran yang paling besar. Sebagai contoh daripada pemikiran yang bersifat realistis adalah pemikiran dari Anselmus Canterbury. Dengan filsafat ontologinya, pembuktian tentang adanya Tuhan terhadap suatu hal yang bersifat umum itu suatu hal yang bersifat khusus, tidak mempunyai arti tersendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum tadi, sehingga suatu hal yang bersifat umum itu tidak dapat diganggu dalam bentuknya yang umum itu. Jadi, aliran realisme berpendapat bahwa gambaran umum dari zaman abad pertengahan itu merupakan kebenaran yang tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kebenaran khusus yang baru. Sesungguhnya pendapat yang demikian telah berabad-abad adanya. Aliran nominalisme sebagai aliran modern dari abad ke-12 yang tetapi orang baru menyadari keadaan itu setelah timbulnya aliran lain, yaitu berpendapat bahwa barang-barang yang umum itu tidak mempunyai kebenaran tertinggi. Barang-barang itu hanyalah merupakan abstraksi daripada pikiran. Hanya barang-barang yang khusus sajalah yang telah ditarik dari barang-barang yang umum dengan jalan pikiran yang logis, yang merupakan kebenaran tertinggi. Jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh-sungguh dapat mengganggu, dapat mengaruhi, bahkan dapat berubah barang-barang yang jalan pikiran inilah yang merupakan jalan keluar dari zaman abad pertengahan yang bobrok, yang gelap gulita itu. Pemikiran-pemikiran yang telah dimulai sejak terjadinya perang salib, perkenalannya dengan orang-orang asing, serta pemikiran-pemikiran dari zaman kuno telah melahirkan jalan keluar tersebut. Terlebih setelah orang mengenal kembali ajaran Aristoteles,
timbullah perubahan-perubahan besar itu, dan mulai saat itu pula timbul filsafat baru yang bersifat orisinil. Maka timbul pula hasrat untuk memasukkan hal-hal baru ke dalam hal-hal yang lama, sehingga terjadilah suatu sistem yang dapat mempertahankan keseimbangan antara ratio dengan wahyu, dan mempertahankan atau melangsungkan terus keselarasannya. Tujuan ini adalah merupakan kunci daripada ajaran filsafat sarjana yang kemudian menyusul, ialah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Alam pikirannya tentang negara dan hukum dapat ditemukan dalam bukunya De Regimine Principium atau tentang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lain yang diberi nama Summa Theologica atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam ajaran-ajarannya itu, Thomas Aquinas banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Pada hal jarak hidup kedua sarjana itu adalah kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sesudah Masehi, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13. Pengaruh ini terjadi pada waktu terjadinya Perang Salib. Pada waktu itu orang-orang Eropa Barat banyak yang pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan makam-makam Kristen. Disitulah mereka berkenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat finalitis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu ditemukan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas, yang dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali. Menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam. Sebab akalnya itu memungkinkan bagaimana mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip ini ia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah jurusan berpikir yang beraneka warna, terpencar-pencar, maka penting sekali adanya seorang penguasa. Sebab penguasa ini, seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ia adalah penguasa yang lalim. Apakah tujuannya itu? Tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara. Dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara, ia terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntunan gereja. Lalu apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntunan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letaknya kerjasama antara negara dengan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang penerimbangan kedudukan atau kekuasaan antar negara dengan gereja yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian, keagamaan, atau kekuasaan gereja adalah dalam kelapangan keduniawian. Sedangkan tugas, tapi meskipun demikian agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teoretiknya, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sungguhnya yang meliputi segala-galanya dan yang merupakan daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi.
Pendapat daripada Agustinus yang telah ditemukan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus, negara dengan gereja itu terpisah sama sekali. Sedangkan kalau Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu ada kerjasamanya yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia itu dalam kedudukannya. Tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai ratio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini seperti telah ditemukan di atas, banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi, ialah khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kehidupan manusia dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya, hanya saja bedanya kalau Aristoteles dahulu hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung atau Iskandar Zulkarnain, yang sungguhnya ia Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalitis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi segala perbuatan serta pemerintahan negara, jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak berani sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Sekalipun Thomas Aquinas telah memberikan kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi kurang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasanya, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintahan, ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya, ada 3 kemungkinan untuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya, ialah satu, pemerintahan oleh satu orang, ini yang baik disebut monarki, yang jelek disebut tirani. Pemerintahan oleh beberapa orang, ini yang disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki. Pemerintahan oleh seluruh rakyat, ini yang baik disebut politeia, ini menurut Aristoteles disebut republik konstitusional, yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas, yang paling baik adalah monarki, oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup sosial. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat melaksanakan ini semua. Dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya, karena kesatuan pikiran daripada pemerintahannya daripada yang bersifat jamak. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki. Tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani, dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintah oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahnya tidak adil dan tidak ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditunjukkan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri. Namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan. Sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum, sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan, berarti kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk, karena sangat jauh dari cita-cita keadilan.
Selain daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan yang sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk mencegah timbulnya pemerintahan yang sewenang-wenang, Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara itu diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintahan sedemikian rupa, sehingga dengan demikian terpelihara baik-baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan dengan demikian pemerintahan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahannya menjadi tirani. Tetapi meskipun tetap diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimanakah kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas selalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tirani yang lalim itu. Menurut pendapatnya, lebih baik tirani itu dibiarkan saja dulu untuk sementara waktu selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani itu akibatnya akan lebih besar, lebih buruk. Sebab si pemimpin pemberontakan itu nanti akan menggantikannya si tiran, dan tentu saja akan lebih tiranis sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, sebab menurut ajaran agama orang tidak diperbolehkan membunuh.